Pemirsa, selamat datang di Investa News bersama saya, Nisfatullah Fauzia, yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Jumat 1 September 2023. Berita pertama yaitu indeks harga saham gabungan melemah 0,19% atau 13,4 poin ke 6.953 pada perdagangan terakhir bulan Agustus Kamis lalu. Head of Research Investasiku, Syahril Tanuwijaya, mengatakan IHSG berpotensi melanjutkan pelemahan seiring pelaku pasar mencerna hasil rilis data inflasi PCE dan klaim pengangguran mingguan di pekan ini. Menurut Syahril, IHSG berpotensi konsolidasi melemah dengan rank 6.920 hingga 6.990. Ketidakpastian ini membuat pelaku pasar merealisasikan keuntungan pada saham-saham yang telah menguat signifikan dalam beberapa hari terakhir, yaitu sektor kesehatan, infrastruktur, properti. Equity Research Analyst Petroco Sekuritas Alris Paskalis Tambolang mengatakan IHSG rawan koreksi kelanjutan di hari Jumat. Menurut Alris, IHSG tutup gap ke harga 6.950 dan Stochastic RSI berpotensi membentuk dead cross di overbought area. Dengan demikian, IHSG rawan koreksi lanjutan ke kisaran 6.900 hingga 6.930 di hari Jumat. Perbaikan indeks manufaktur Tiongkok ke 49,7 di Agustus 2023 dari 49,3 di Juli 2023 belum direspon positif oleh pelaku pasar di Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor manufaktur di Tiongkok masih berada dalam fase kontraksi di Agustus 2023. Berkebalikan dengan eksternal, indeks manufaktur Indonesia diperkirakan masih bertahan di atas 50 di Agustus 2023. Selanjutnya adalah potensi kenaikan inflasi ke 3,33% year on year di Agustus 2023 dari 3,08% year on year di Juli 2023. Berita selanjutnya yaitu harga minyak menguat pada akhir perdagangan hari Kamis dengan minyak mentah berjangka AS naik lebih dari $2 di akhir sesi di tengah ekspektasi bahwa pengurangan produksi oleh organisasi negara pengekspor minyak dan sekutunya yang disebut OPEC akan berlanjut hingga akhir tahun. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS untuk pengiriman Oktober ditutup pada $83,63 AS per barel, terangkat $2,0 AS atau 2,45% di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Oktober yang berakhir pada hari Kamis bertambah $1,0 AS atau 1,16% menjadi menetap pada $86,86 AS per barel di London ICE Futures Exchange. Kontrak November yang lebih aktif menguat $1,59 AS atau 1,02% pada $86,83 AS per barel. Menurut Andre Lippow, Presiden Lippow Oil Associates, pasar minyak mentah bereaksi terhadap perpanjangan pengurangan produksi OPEC. Pemotongan ini bisa dilakukan hingga akhir tahun ini. Pada hari Kamis, minyak mentah berjangka 6 bulan AS diperdagangan serendah $3,83 AS di bawah minyak mentah untuk pengiriman bulan depan. Diskon paling tajam sejak 17 November menandakan ketatnya pasokan dan mendorong penarikan persediaan. Para analis memperkirakan Arab Saudi akan memperpanjang pengurangan produksi minyak sukarela sebesar 1 juta barel per hari hingga Oktober menambah pengurangan yang dilakukan oleh OPEC. Menurut Ole Hansen, analis Saxo Bank, dengan harga Brent yang terhenti di pertengahan $80-an AS, prospek minyak mentah Saudi kembali ke pasar dalam waktu dekat terlihat tipis dan dampaknya semakin terasa di seluruh dunia karena tingkat stok komersil minyak mentah dan produk bahan bakar terus menurun. Berita selanjutnya yaitu harga emas mempertahankan kenaikan pada hari Kamis setelah inflasi AS yang lebih rendah dan angka pekerjaan yang lemah memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga tahun ini. Melansir Reuters, harga emas spot stabil di $1.942 per ounce troy, mendekati level tertinggi sejak 2 Agustus di $1.948 yang dicapai pada hari Rabu. Sedangkan harga emas berjangka AS turun 0,2% menjadi $1.969. Inflasi yang diukur dengan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi naik 0,2% bulan lalu, menyamai kenaikan di bulan Juni. Dalam 12 bulan hingga Juli, indeks harga PCE naik 3,3% setelah naik 3,0% di bulan Juni. Belanja konsumen AS yang menyumbang lebih dari 2/3 aktivitas ekonomi negara meningkat di bulan Juli. Klaim pengangguran awal mingguan turun 4.000 menjadi 228.000. Hal ini dibandingkan dengan rata-rata 4 minggu
sebesar 237.500. Bob Harbecom, senior market strategis di RJO Future, mengangkat bahwa meskipun angkanya tidak buruk, namun juga tidak bagus, dapat berarti bahwa Federal Reserve AS akan berada dalam posisi untuk menghentikan kenaikan suku bunga pada awal tahun depan. Emas saat ini berada dalam mode wait and see, dan penurunan imbal hasil obligasi dapat mendorong penguatan emas batangan. Imbal hasil obligasi AS sedikit berubah menjadi sedikit lebih rendah, sementara dolar sempat memangkas kenaikan sebelum naik lagi setelah taruhan pada The Fed yang membiarkan suku bunga tidak berubah pada bulan September mencapai 88,5%, sedangkan taruhan untuk jeda pada bulan November mencapai 56%, menurut FedWatch CME Group. Di tempat lain, harga perak turun 0,5% menjadi 24,52 US dollar per ounce troy setelah naik ke level tertinggi lebih dari 1 bulan pada hari Rabu. Platinum naik 0,3% menjadi 976,39 US dollar karena menuju kenaikan bulanan kedua berturut-turut. Palladium naik 0,3% menjadi 1.226 US dollar, namun bersiap untuk penurunan bulanan sebesar 4%. Berita selanjutnya yaitu nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat sepanjang bulan Agustus 2023. Kurs rupiah spot melemah 0,99% sepanjang Agustus, sedangkan kurs rupiah JISDOR melemah 0,96% sepanjang Agustus 2023. Pada perdagangan terakhir hari Kamis, kurs rupiah spot menguat 0,07% ke Rp15.230 per dolar AS dari hari sebelumnya. Kurs rupiah JISDOR melemah tipis 0,01% ke Rp15.237 per dolar AS pada hari Kamis. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan penguatan ini didorong oleh sentimen dari AS dan China, perlambatan data ketenagakerjaan serta revisi dari produk domestik bruto AS memicu depresiasi dolar AS yang berlanjut di pasar Asia. Mata uang Asia turut didukung oleh rilis data indikator manufaktur China. PMI manufakturing negara tirai bambu itu naik menjadi 49,7 dari sebelumnya 49,3, memberikan sinyal potensi pemulihan sektor manufaktur China. Joshua menilai rupiah berpotensi melemah terbatas pada perdagangan hari ini. Joshua memproyeksikan pergerakan rupiah di kisaran Rp15.200 per dolar AS hingga Rp15.300 per dolar AS. Menurut Joshua, ini akibat ekspektasi kenaikan PCE deflator yang merupakan salah satu indikator inflasi yang digunakan Fed. Research and Education Coordinator Valburi Asia Future, Nanang Wahyudin, justru menilai rupiah bakal melanjutkan penguatan di awal September. Menurutnya, ruang penguatan akan berada di bawah Rp15.200, tepatnya di Rp15.190 per dolar AS. Menurut Nanang, inflasi yang sesuai perkiraan tidak akan mengubah sikap dari Bank Indonesia karena mereka sudah tetap menargetkan inflasi akan stabil dari kisaran 2% hingga 4%. Nanang memperkirakan rupiah akan bergerak dengan kisaran Rp15.180 per dolar AS hingga Rp15.295 per dolar AS. Berita tersebut menjadi berita penutup pada pagi hari ini. Saya Niswatun Rifuzia pamit undur diri, sampai jumpa.